Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aspriyono Johar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat yang ada. Sehingga dalam prakteknya masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan atau dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara bersama-sama. Perkara di sini dijadikan pedoman dan materi atau norma dalam mengatur hubungan hukum, sehingga masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat atau hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Definisi hukum pidana adat di sini adalah mengatur tentang tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat pada umumnya. Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing, dengan ciri khas yang tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Perkembangan hukum pidana adat melalui jalur peradilan menggunakan pintu atau masuk melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil yang lebih khususnya pada, kalau tidak salah, pada pasal 5 ayat 3 subsidiar B dari ketentuan pasal 5 ayat 3 tersebut. Ini terdapat kesimpulan tentang fungsi dan kedudukan hukum pidana adat tersebut. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kekuasaan atau acara pengadilan sipil. Yang pertama, tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya atau pandanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan. Itu ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan. Yang kedua, tindakan pidana yang ada bandingannya dalam KUHP
maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Terus yang ketiga, sanksi yang dalam hukum adat menurut Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 kalau tidak salah, ini dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu, dan sebelum saya menutup akan penjelasan tentang hukum adat ini, saya mengajak kepada anak-anak bangsa, adik-adik semua yang ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mari jo, orang sama-sama masuk ke perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia. Karena kita tahu bersama Universitas Pembangunan Indonesia fasilitasnya sudah lengkap, fakultasnya sudah memadai dan sudah terakreditasi. Jadi sekali lagi, mari orang sama-sama masuk ke perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga UNPI selalu jaya.